Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 081085. Semua orang mengangguk dan berkata, "Ya, Guru Jia. Jika ini masalahnya, maka semua orang harus mulai menulis." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Saya pikir setiap orang memiliki jawaban yang berbeda di dalam hati mereka, dan mereka dapat bermain dengan bebas. Tulis saja jawaban dalam bahasa Mandarin untuk saya. Tidak ada jawaban yang benar." Bum bum bum. Pada saat ini, pintu kelas diketuk tiba-tiba. Ketukan pintu yang tiba-tiba ini tiba-tiba memecah suasana kelas, menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan ke arah pintu. Pintu dibuka, dan Wu Yalin langsung masuk. Dia melirik Jia Siwen di podium dan berkata dengan acuh tak acuh, "Guru Jia, mengapa Anda mengambil kelas bahasa Mandarin di kelas 8? Saya ingat bahwa guru bahasa Mandarin di kelas 8 bukan Anda." "Benar." Jia Siwen tertegun sejenak. Dia tidak berharap Wu Yalin muncul di sini tiba-tiba. Melihat Jia Siwen tidak berbicara, Wu Yalin mengangkat sudut mulutnya sedikit, mengungkapkan senyum dingin dan berkata, "Itu melanggar peraturan sekolah untuk mengambil kelas umum secara pribadi. Saya sudah melaporkannya ke Departemen Pendidikan Politik dan Kepala Sekolah akan segera mengetahuinya. Ketika masalah ini selesai, Direktur Kantor Politik dan Pendidikan dan Kepala Sekolah akan menangani masalah ini secara langsung." Setelah berbicara, Wu Yalin berbalik dan pergi. Jia Siwen mengerutkan kening, dan dia merasa ada yang tidak beres. Namun, Jia Siwen mengabaikan Wu Yalin dan terus mengajar para siswa di kelas 8. Segera, bel berbunyi setelah keluar dari kelas, dan Jia Siwen mengatur semuanya secara acak dan berkata, "Siswa, kelas hari ini sudah berakhir, terima kasih atas kerja sama Anda." Setelah berbicara, Jia Siwen membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan keluar dari kelas, para guru Cina berkumpul. "Guru Jia, kamu sangat luar biasa. Membaca saja bisa langsung membangkitkan emosi para siswa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh guru tua dengan pengalaman puluhan tahun." Guru Jin He tersenyum dan berkata, "Kamu harus mengajariku lain kali." "Itu benar, aku juga ingin belajar. Jika aku mempelajari trik ini, maka level kelasku pasti akan meningkat banyak di masa depan." Guru Liu juga berkata dengan iri, "Haha, jangan khawatir, semuanya, selama aku bisa, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Guru Jia terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Guru Jia, Anda harus berhati-hati dengan Wu Yalin." Guru Liu mengerutkan kening dan berkata, "Oh, ada apa?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia didukung oleh manajer sekolah. Dia juga keponakan dari manajer sekolah Wu Tianlong. Wu Tianlong sangat mencintainya sehingga tidak ada seorang pun di sekolah yang berani memprovokasi dia. Guru Jin menghela nafas dan berkata, "Kalau tidak, akan lebih baik menjadi guru di sekolah menengah No. 1 Nancheng dengan kemampuannya. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kelompok Tionghoa?" "Ya, Guru Jia, kemampuanmu berkali-kali lebih kuat dari Wu Yalin." Guru Liu berkata dengan acungan jempol dan tersenyum. Setelah menyapa sebentar, guru-guru lain kembali satu demi satu, dan hanya Jia Siwen dan Wang Qiaoan yang tersisa di koridor. Wang Qiaoan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Guru Jia. Kenapa kau ingin meminta maaf padaku?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tidak melakukan apapun yang membuatku menyesal." "Tidak, saya khawatir kita sudah punya masalah, dan itu masih masalah besar." Wang Qiaoan berkata dengan senyum masam. "Apa masalahnya?" Jia Siwen sedikit mengernyit dan bertanya dengan curiga. "Kemudian Wu Yalin melaporkan kelas publik privat kita ke kepala sekolah dan kantor urusan politik dan agama. Mereka mungkin akan menemukan masalah kita selanjutnya." Wang Qiaoan menghela nafas sedikit dan berkata, "Masuk akal bahwa masalah ini besar atau kecil. Tetapi begitu tekanan di belakang Wu Yalin ditekan, bahkan kepala sekolah tidak dapat menahannya. Selain itu, Direktur Kantor Politik dan Pendidikan adalah ayah Li Lei." "Apa?"
Direktur Kantor Politik dan Pendidikan adalah ayah Li Lei. Jia Siwen terkejut. Dia hanya memberi Li Lei tangan hitam. Dia tahu dengan kakinya bahwa Li Lei pasti akan menuntut ayahnya, ayah Li Lei. Itu pasti tidak akan membuat Jia Siwen merasa lebih baik. Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, lupakan saja, karena hal-hal telah terjadi, kekhawatiran tidak ada gunanya sekarang, jadi mari kita tunggu mereka menemukanku. Hanya bisa seperti ini. Ketika masalah ini selesai, aku pasti akan menebusmu. Wang Qiaoan berkata dengan tulus menatap Jia Siwen. Melihat tubuh anggun Wang Qiaoan, hati Jia Siwen panas, tetapi dia masih pura-pura menolak, apa ini? Jangan gugup. Melihat Jia Siwen begitu percaya diri, Wang Qiaoan, yang penuh kekhawatiran, sebenarnya menjadi sangat santai. Jia Siwen kembali ke kantor dengan tenang, dan hanya beberapa menit, telepon di mejanya berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Hei, siapa?" "Hei, apakah itu Guru Jia?" Ada suara serius di ujung telepon. Jia Siwen akrab dengan suara ini, tetapi dia tidak ingat di mana dia mendengarnya. Kamu. Jia Siwen bertanya. Saya Li Weibin dari Kantor Urusan Politik dan Agama. Kemarilah. Ada beberapa hal yang mengharuskan Anda datang dan membantu penyelidikan. Li Weibin berkata dengan dingin. Nada bicara Li Weibin mendekati perintah, yang membuat Jia Siwen sangat tidak nyaman, tetapi Jia Siwen juga harus mematuhi perintah itu. Lagi pula, siapa yang menjadikannya guru biasa dan Li Weibin sebagai pemimpin? Siapa yang tidak berani mendengarkan perintah pimpinan? Apakah Anda ingin berbaur di sini? Oke, aku akan segera ke sana, kata Jia Siwen. Setelah berbicara, Jia Siwen buru-buru berjalan menuju kantor politik dan agama. Segera, Jia Siwen datang ke pintu kantor politik dan agama. Dia mengetuk pintu dengan lembut, dan ada suara yang agung. Masuk. Jia Siwen mendorong pintu masuk dan melihat Wu Yalin di kantor dan seorang pria yang biasa dia lihat di podium. Pria ini adalah Li Weibin. Rambut Li Weibin sangat kecil, dan seluruh kepalanya terlihat bulat, seperti telur bebek. Tapi matanya sangat tajam. Ketika matanya tertuju pada orang lain, itu seperti Biro Keamanan menginterogasi seorang tahanan, penuh dengan serangan, seolah-olah dia dapat dengan mudah melihat melalui pihak lain. Wu Yalin melihat Jia Siwen masuk, senyum mencemooh muncul di sudut mulutnya, seolah berkata, apakah kamu berani bertarung denganku? Benar-benar kelebihan berat badan. Jia Siwen langsung mengabaikan mata Wu Yalin. Dia memandang Li Weibin dan bertanya dengan hormat, Direktur Li, apakah ada yang ingin Anda lakukan dengan saya? Li Weibin melirik Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, saya baru saja menerima laporan dari guru lain bahwa Anda mengambil kelas umum tanpa izin sekolah. Apakah ada hal seperti itu? Bab 82 menghadapi tatapan dingin Li Weibin, Jia Siwen merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa sekolahnya dan menghadapi tatapan Direktur Kantor Politik dan Pendidikan. Jika bukan karena peningkatan kualitas psikologisnya, saya khawatir dia akan terkejut sekarang, dan inisiatif wacana secara alami akan jatuh ke tangan pihak lain. Dan sekarang Jia Siwen tidak seperti dulu lagi. Jia Siwen mengangguk santai dan berkata, ya, saya baru saja mengambil kelas umum. Saya meminta guru bahasa Mandarin lainnya untuk memberi saya evaluasi. Tetapi setelah mendengarkan evaluasi teman sekelas dan guru saya, kelas saya sangat sukses. Haha, sukses. Wu Yalin mencibir dan berkata dengan jijik, apakah Anda seorang guru pendidikan jasmani yang pergi ke kelas bahasa Mandarin? Maukah Anda melakukannya? Saya pikir mereka memberi Anda wajah dan tidak ingin mengekspos Anda. Betulkah? Jia Siwen melirik Wu Yalin dan berkata sambil tersenyum, saya pikir mereka semua tersenyum, dan mereka berbicara secara aktif di kelas. Tidak seperti guru tertentu, yang memiliki banyak pemandangan di permukaan, dan diberhentikan oleh siswa secara pribadi. Menang jangan ke kelas. Inilah yang didengar Jia Siwen dari teman-teman sekelasnya. Wu Yalin bertanggung jawab atas kelas bahasa Mandarin di kelas 4 dan 5. Namun, secara pribadi, para siswa di kelas 4 dan 5 sangat tidak menyukai Wu Yalin. Karena Wu Yalin hanya akan membaca jawaban di kelas, dan tidak bisa mengatakan poin penting atau sulit sama sekali.
Dia akan mengatakan apa yang tertulis dalam buku itu setiap saat, tanpa pemahamannya sendiri. Seiring waktu, para siswa di kedua kelas tidak menyukai Wu Yalin secara pribadi. Meskipun Wu Yalin tahu tentang masalah ini, itu selalu menjadi duri di hatinya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkannya sama sekali. Pada saat ini, Jia Siwen mengekspos lukanya, yang membuat Wu Yalin marah. Dia memelototi Jia Siwen dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi." "Guru Wu, saya tidak mengatakan Anda, mengapa Anda begitu bersemangat?" Jia Siwen sengaja berpura-pura bingung dan berkata, "Apakah itu guru yang saya katakan adalah Anda?" Itu benar-benar memalukan. Meskipun Jia Siwen mengatakan rasa malu di mulutnya, ekspresinya masih tenang dan lembut, dan dia tidak bermaksud meminta maaf sama sekali. Wu Yalin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani mengakuinya secara langsung. Itu benar-benar memalukan. "Yah, Guru Jia, karena kamu mengakuinya, maka kami akan bertindak sesuai dengan peraturan dan peraturan sekolah." Li Weibin menatap Jia Siwen dan berkata, "Menurut peraturan sekolah, guru yang mengambil kelas umum tanpa izin akan diskors selama 1 bulan. Dan dipotong gaji 2 bulan sebagai hukuman." Secara alami, Li Weibin tidak bisa membiarkan Jia Siwen melanjutkan. Lagi pula, kepala sekolah telah menjelaskan bahwa dia harus menangani masalah ini secara ketat sesuai dengan aturan sekolah. Dan kepala sekolah sendiri tidak berani maju. Lagi pula, dia tahu bahwa Jia Siwen didukung oleh keluarga Ye, meskipun dia tidak tahu bagaimana hubungan antara Jia Siwen dan keluarga Ye. Tapi dia tidak berani mengambil risiko ini. Ketika Wu Yalin mendengar ini, dia segera berseri-seri dan berkata, "Ini tidak buruk. Saya pikir itu harus ditangani dengan ketat sesuai dengan peraturan sekolah, jika tidak beberapa guru akan menjadi lebih melanggar hukum di masa depan. Kita harus menahan momentum ini." "Tunggu sebentar, aku tidak yakin," kata Jia Siwen. Apakah Anda punya komentar?" Wu Yalin berkata, menatap Jia Siwen dengan galak. "Saya pikir kelasnya, selama efeknya bagus, itu harus dipromosikan." Jia Siwen menatap langsung ke mata Li Weibin dan berkata, "Efek dari kelas saya benar-benar sangat bagus, semua guru dan teman sekelas dapat bersaksi." "Betulkah?" Wu Yalin mencibir dan berkata, "Kalau begitu saya akan meminta guru-guru itu untuk datang dan bertanya, lihat apa pendapat mereka tentang Anda." Li Weibin mengangguk dan berkata, "Ya, lakukan saja seperti ini." Wu Yalin memelototi Jia Siwen, dan berkata sambil mencibir, "Tunggu sebentar." Usai berbicara, ia memutar nomor beberapa guru dan meminta mereka semua datang ke kantor politik dan agama. Segera, semua guru Tionghoa itu datang ke kantor pendidikan politik. Li Weibin memberi isyarat kepada Jia Siwen untuk keluar dulu, dan kemudian memandang para guru dan bertanya, "Beberapa guru, Anda baru saja mendengarkan kelas Jia Siwen, dan sekarang saya ingin mendengar pandangan Anda tentang kelasnya. Saya pikir dia sangat baik di kelas." Guru Liu berkata sambil mengacungkan jempol, "Bacaannya bisa membawa semua orang ke dalam artikel. Kemampuan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tua yang telah mengajar selama puluhan tahun." "Sini." "Ya." Tuan Jin mengangguk dan berkata, "Saya pikir Tuan Jia adalah bakat yang langka untuk mengajar bahasa Mandarin. Sungguh sia-sia membiarkan dia mengajar pendidikan jasmani. Saya menyarankan agar dia dipindahkan ke kelompok bahasa kami." Mendengar komentar kedua guru itu, wajah Wu Yalin berubah menjadi hijau. Jia Siwen jelas seorang guru pendidikan jasmani, bagaimana dia bisa mengambil pelajaran bahasa Mandarin? Wu Yalin menatap guru Liu dan guru Jin dan berkata, "Kalian berdua, pikirkanlah sebelum berbicara. Beberapa hal dapat dikatakan, tetapi beberapa hal tidak dapat dikatakan omong kosong. Jangan bicara omong kosong untuk melindungi wajah orang lain. Karena guru Wu berkata begitu, maka aku tidak diterima." Guru Jin berkata sambil tersenyum, "Ya, ungkapkan apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu." Wu Yalin sangat gembira ketika dia melihat bahwa guru Jin telah terbuka. "Saya rasa Anda tidak cocok untuk mengajar bahasa Mandarin, Guru Wu. Saya pikir Anda harus berganti dengan Guru Jia. Jika Anda mengajar pendidikan jasmani, biarkan Guru Jia mengajar bahasa Mandarin, maka nilai kelas 4 dan kelas 5 akan naik satu demi satu." "Banyak."
Jin guru berkata jujur. Wajah Wu Yalin berubah menjadi warna hati babi. Niat awalnya adalah membiarkan guru Jin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Jia Siwen, sehingga Li Weibin juga bisa langsung mengeluarkan hukuman. Tetapi sekarang para guru ini setuju bahwa tingkat kelas Jia Siwen bagus. Jika Li Weibin masih secara paksa mengeluarkan hukuman, itu akan dengan mudah membangkitkan ketidakpuasan dengan guru lain. Wu Yalin menatap guru Jin dengan marah dan berkata, "Guru Jin, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan." "Tentu saja aku bertanggung jawab," Guru Jin berkata dengan sangat serius. "Ya, kami juga berpikir begitu." Guru Liu juga berdiri dan berkata, "Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya." Wang Qiaoan berdiri dan berkata dengan ringan, matanya menatap Wu Yalin penuh dengan kedinginan, jika bukan karena kesempatan itu, dia benar-benar ingin naik dan menamparkan orang lain. "Kalian." Wu Yalin menunjuk ke arah para guru, paru-parunya meledak. Dia tidak menyangka bahwa guru-guru ini, alih-alih mengatakan hal-hal buruk tentang Jia Siwen, sebenarnya memuji Jia Siwen lagi. "Saya khawatir agak sulit untuk menghukum Jia Siwen sekarang. Kamu pasti berbohong, hanya untuk melindungi wajah Jia Siwen." Wu Yalin berkata dengan marah. "Kami tidak berbohong, saya pikir Direktur Li tahu yang terbaik." Wang Qiaoan menatap Li Weibin dan berkata. Bab 83. Li Weibin memandang para guru dengan mata penuh harap, dan merasa sedikit malu untuk sementara waktu. Jika dia secara paksa menghukum Jia Siwen, jika Jia Siwen marah dan pergi ke sekolah lawan, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. "Ayo lakukan, karena Tuan Wu mengatakan dia tidak percaya pada tingkat kelas Tuan Jia, mari kita buka kelas lagi." Kali ini kelas terbuka akan didengarkan oleh guru bahasa Mandarin dari semua kelas. Li Weibin berkata dengan suara yang dalam. "Ayo ambil kelas umum lain." Tidak hanya Wu Yalin, tetapi juga guru Cina lainnya terkejut. "Direktur Li, bagaimana ini bisa? Jia Siwen harus dihukum sesuai dengan peraturan sekolah." Wu Yalin berkata dengan cemas. "Jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang cukup, maka sekolah juga harus membuat strategi perubahan yang sesuai, jangan biarkan bakat terkubur." Li Weibin berkata dengan takjub. Mendengar apa yang dikatakan Li Weibin, Wu Yalin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, saya masih mendengarkan Direktur Li." Guru lain juga mengangguk satu demi satu, dan wajah mereka juga menunjukkan senyum gembira. Ini bukan hanya kesempatan bagi Jia Siwen untuk membuktikan dirinya, tetapi juga kesempatan bagi mereka untuk belajar lebih banyak. Aku senang, kamu harus memanfaatkannya sekarang untuk sementara waktu. Aku tidak percaya, kelas bahasa Mandarin seperti apa yang bisa diajarkan oleh guru pendidikan jasmani." Wu Yalin mendengus dan berkata dengan jijik. Setidaknya dia bisa menaklukkan teman sekelas kelas 8 dalam satu kelas. Dengan ini saja, tidak ada dari kita yang hadir yang bisa melakukannya. Guru Jin berkata dengan ringan. Wu Yalin terdiam. Guru Jin adalah guru tua di sekolah menengah No. 1 Nancheng. Dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki kualifikasi yang sangat tua dan pengalaman mengajar yang kaya. Dia telah mengajar banyak siswa dari universitas terkemuka. Menjadi sangat dihargai oleh kepala sekolah, Wu Yalin juga tidak berdaya baginya. "Oke, mari kita atur waktu untuk kelas umum besok pagi. Saat itu, saya akan mengirim pemberitahuan kepada semua guru bahasa Mandarin di sekolah untuk menghadiri kelas. Isi kursus terserah guru Jia untuk memilih, dan semua guru-guru Cina akan memberinya nilai." Li Weibin berkata dengan ringan, "Kali ini tidak ada keberatan, kan?" Semua orang mengangguk dan kembali ke kantor. Guru Jin dan yang lainnya berjalan keluar dari kantor politik dan agama dan memberitahu Jia Siwen apa yang baru saja dikatakan Li Weibin. Jia Siwen tidak memiliki komentar setelah mendengarnya. Bukankah itu hanya kelas bahasa Cina yang lain? Pada saat itu, beri mereka waktu yang baik untuk memainkan yang besar. Jia Siwen sudah memikirkannya di dalam hatinya. Masalahnya telah diklarifikasi, dan Jia Siwen kembali ke kantor. Tepat ketika dia ingin berbaring dan beristirahat, dia tiba-tiba teringat bahwa tugas itu sepertinya sudah selesai. "Ya, tugas telah selesai, saya tidak tahu apa hadiahnya." Jia Siwen tidak sabar untuk membuka bilah tugas sistem,
dan tentu saja, kata "selesai" ditampilkan di belakang tugas. Jia Siwen tidak sabar untuk menempatkan tugas, dan prompt sistem langsung keluar. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, dan kesempatan untuk menggambar lotre dihargai secara khusus. Haruskah Anda memulai lotre sekarang? Sistem bertanya. Ini masih pertanyaan, tentu saja, kami akan menggambar lotre sekarang. Jia Siwen berkata tanpa ragu-ragu. Begitu suara Jia Siwen jatuh, sebuah lingkaran besar muncul di depannya, dengan berbagai hadiah tertulis di atasnya. Ada rumah mewah, jutaan uang tunai, kemampuan khusus seperti perspektif. Melihat hal-hal yang ditampilkan di lingkaran besar, Jia Siwen hampir meneteskan air liur. Jika suatu saat bisa mendapatkan semua kemampuan khusus di atas, saya khawatir itu akan menjadi lebih kuat dari Superman. Sama seperti yang dipikirkan Jia Siwen, penunjuk meja putar berhenti perlahan, dan penunjuk itu menunjuk ke kotak hijau dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya. 8 jahitan. Apa ini? Jia Siwen bergumam sambil melihat keempat kata itu dengan rasa ingin tahu. 8 jarum dewa dan hantu dikatakan sebagai metode akupuntur khusus yang diturunkan pada zaman kuno. Jarum diberikan untuk gejalanya. Semakin parah penyakitnya, semakin banyak jarumnya. Jika 8 jarum habis-habisan, mereka bisa diselamatkan bahkan jika mereka mati. Dijelaskan dengan dingin. Aku pergi, sangat menakjubkan. Jia Siwen melebarkan matanya dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke alun-alun hijau. Dengan ketukan tangannya, alun-alun hijau langsung berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke tubuh Jia Siwen. Jia Siwen merasakan ledakan rasa sakit di otaknya, dan banyak hal muncul dalam sekejap. Butuh waktu lama bagi Jia Siwen untuk memilah semua pengetahuan ekstra di otaknya. Menurut legenda, 8 jarum hantu dan hantu diciptakan oleh seorang abadi bernama Zhen Shen, tetapi sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang akan mengetahuinya karena itu benar-benar terlalu menuntut. Di zaman modern, bahkan lebih sulit untuk mempelajari 8 jarum untuk dewa dan hantu, karena persyaratan pertama adalah menumbuhkan energi spiritual, dan kualitas fisik orang yang mengambil jarum harus sangat kuat. Saat jarum ditusukkan, aura dalam tubuh dikumpulkan ke posisi tangan kanan, dan aura dilepaskan segera setelah jarum ditusukkan untuk membubarkan virus di tubuh pasien. Jika tidak ada aura, apalagi memasukkan 8 jarum, bahkan 800 jarum tidak akan mencapai efek ini. Jia Siwen tidak sabar untuk menemukan jarum perak untuk dicoba pada pasien, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya seorang guru, bagaimana dia bisa berhubungan dengan pasien dengan santai. Apalagi dia tidak memiliki jarum perak di tangannya sekarang, dan sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi jika dia ingin menggunakannya. Pergi beli sepasang jarum perak. Dalam keadaan darurat, kamu bisa menggunakan skill ini. Jia Siwen bergumam dengan gerakan di dalam hatinya. Dia melihat ke atas pada saat itu, sudah hampir waktunya untuk pulang kerja sekarang, dan Jia Siwen tidak repot-repot terus duduk di kantor, bangkit dan keluar dari sekolah. Dia awalnya ingin memanggil Niu Guangyuan bersama, tetapi kemudian dia berpikir bahwa jika Niu Guangyuan bersama, dia mungkin akan menghadapi situasi canggung. Jadi dia melepaskan ide ini dan berjalan menuju rumah sakit sendirian. Ketika dia datang ke rumah sakit, dia pergi ke apotek dan bertanya apakah ada jarum perak untuk dijual, tetapi mata dokter apotek itu berputar. Jarum perak adalah peralatan medis yang tidak bisa dibeli di rumah sakit. Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Anda tidak dapat membeli jarum perak, 8 jarum ajaib tidak dapat ditampilkan sama sekali. Dalam keputusasaan, Jia Siwen hanya bisa meminta Ye Shiruo untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa jarum perak untuk dirinya sendiri. Ketika Jia Siwen datang ke kantor Ye Shiruo sedang menemui seorang pasien. Setelah dia mengirim pasien pergi, senyum muncul di wajahnya yang tenang. Apa? Kamu tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menjengukku hari ini. Apa kamu sakit? Ye Shiruo memandang Jia Siwen dan berkata sambil tersenyum, tetapi melihat kulitmu yang kemerahan dan berkilau, napasmu stabil, sepertinya kamu tidak sakit. Sepertinya. Bab 84 Jia Siwen tersenyum dan berkata, Shiruo, saya ingin membeli beberapa jarum perak. Apakah Anda tahu di mana membeli jarum perak? Jarum perak.
Untuk apa kamu menginginkan ini? Ye Shiruo bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kamu juga bisa akupuntur? Tidak, kamu bukan seorang guru. Meskipun saya seorang guru, tapi dalam hati saya selalu ingin menjadi dokter, terutama pengobatan China. Jia Siwen berkata dengan tegas, saya pikir pengobatan Tiongkok telah diturunkan selama ribuan tahun, dan harus ada esensinya sendiri. Selama Anda mempelajari esensi pengobatan Tiongkok, itu pasti dapat menyembuhkan semua penyakit yang sulit disembuhkan. Kamu bilang itu sederhana, tapi seberapa sederhana belajar pengobatan Tiongkok? Diagnosis paling dasar saja sudah cukup untuk seumur hidup. Ye Shiro berkata dengan mulut melengkung. Kamu bukan dokter pengobatan Tiongkok, mengapa kamu tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok tua. Apa yang terbaik darinya adalah pengobatan Tiongkok, jadi saya telah mempelajari pengetahuan pengobatan Tiongkok sejak saya masih kecil, dan tentu saja saya telah belajar banyak. Ye Shiro berkata tanpa daya. Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu memilih untuk belajar pengobatan barat? Ayah saya memilih ini dan meminta saya untuk belajar pengobatan barat, tetapi saya juga tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Ye Shiro berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tahu di mana membeli jarum perak? Saya ingin membeli beberapa jarum perak yang dapat didaur ulang untuk belajar akupuntur. Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin membeli jarum perak? Jarum perak tidak mahal, tetapi jarum perak yang dapat didaur ulang umumnya dibuat khusus, dan jika persyaratannya tinggi, Anda harus membawa bahan sendiri. Ye Shirodai mengerutkan kening dan berkata, itu tergantung yang mana yang kamu butuhkan. Jia Siwen berpikir sejenak, melihat saldo kartu bank di ponselnya, dan akhirnya dengan enggan berkata, ini masih yang termurah. Saya seorang pemula, tidak akan baik jika jarum perak terbuang sia-sia. Itu yang aku katakan. Ye Shiro mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan bertanya di mana kakek saya membuat pesanan pada waktu itu. Anda juga dapat membuat pesanan pada waktu itu. Jia Siwen mengangguk dan berkata, terima kasih kalau begitu. Tidak, terima kasih. Ye Shiro tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya harus berterima kasih. Kakek saya juga mengatakan bahwa saya akan menemukan waktu untuk membawa Anda pulang untuk makan malam. Pulang untuk makan malam. Jia Siwen tertegun sejenak, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak pantas. Saya mudah malu ketika melihat orang tua saya sepagi ini. Siapa bilang aku melihat orang tuanya? Ye Shiro tersipu dan berkata, karena kamu telah membantuku berkali-kali sebelumnya, kakek ingin mengucapkan terima kasih banyak. Tidak masalah, ini yang harus saya lakukan, siapa yang membuat saya bermoral baik? Jia Siwen berkata tanpa malu. Ye Shiro memberi Jia Siwen tatapan putih, tetapi tidak mengeksposnya secara langsung. Aku akan mengundangmu untuk makan malam ini. Kamu belum mencariku selama periode waktu ini. Aku tidak berpikir kamu dapat menemukan kamu sebagai orang yang sibuk bahkan jika kamu mengundang kamu untuk makan malam. Ye Shiro memandang Jia Siwen dengan keluhan. Kalau begitu aku akan lebih menghormati daripada takdir. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, silakan makan udang karang pedas rasanya cukup enak. Tidak masalah, ayo pergi. Mari kita pergi ke klinik pengobatan Tiongkok dulu. Saya ingin melihat teman saya. Dia akan berada di sana untuk perawatan di sore hari, dan dia berkata bahwa dia akan bersamanya di malam hari. Ye Shiro berkata sambil tersenyum. Apakah kamu berkencan dengan orang lain malam ini? Jia Siwen berkata dengan hati kosong, sedikit kecewa. Ya, sahabatku yang tumbuh bersama. Kami memiliki hubungan yang baik, tetapi dia jarang berada di Nancheng sebelumnya, dan dia baru saja kembali ke Nancheng untuk bersiap bekerja baru-baru ini. Ye Shiro melepas jas putihnya dan memperbaiki rumah tetangga. Tidak bersalah sebagai seorang gadis. Jadi begitu, kalau begitu mari kita lihat. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan menuju klinik pengobatan Tiongkok bersama-sama, dan segera mereka datang ke klinik pengobatan Tiongkok. Segera, mereka berdua datang ke klinik pengobatan Tiongkok. Sekarang mendekati akhir dari pekerjaan,
dan tidak banyak orang di klinik pengobatan Tiongkok yang besar, hanya tempat tidur dengan spray putih dan seorang wanita dengan rambut pendek yang rapi. Wanita itu duduk di tempat tidur dengan tenang, memperlihatkan tangan kanannya yang tampak seperti lengan akar teratai yang lembut. Dan seorang dokter berjas putih berdiri di samping wanita itu. Dokter menyipitkan mata pada wanita itu seperti serigala yang baru saja melihat makanan. Xiaolan. Yeshiro tiba-tiba berteriak kaget saat melihat wanita berambut pendek ini. Wanita berambut pendek itu menoleh, dan ketika dia melihat Yeshiro, senyum terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya yang serius. Yeshiro dengan cepat berlari ke Xiaolan dan duduk, dan tersenyum dan bertanya, "Bagaimana cedera lamamu? Bukankah lebih baik?" Xiaolan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang giliranku, dokter baru saja menyelesaikan pemeriksaan." Yeshiro menatap dokter paruh baya itu dan bertanya, "Dokter, bagaimana luka temanku?" Dia memiliki beberapa kerusakan pada otot dan meridiannya, serta beberapa kemacetan, yang tidak dapat dihindari kecuali operasi dilakukan. Dokter yang awalnya menyipitkan mata berkata dengan sungguh-sungguh, "Operasi sama sekali tidak diperbolehkan." Xiaolan mengerutkan kening dan berkata, "Saya bertanya kepada dokter ayah saya. Dia mengatakan bahwa jika dia menjalani operasi, akan sulit untuk kembali ke keadaan normal, dan saya tidak akan bisa berlatih lagi." "Lan, apakah kamu masih harus berlatih?" Yeshiro mengerutkan kening, mencengkeram lengan Xiaolan dan berkata, "Apakah kamu masih menginginkan tangan ini? Luka lamamu tidak serius sekarang, tetapi jika itu menjadi serius, kamu mungkin tidak dapat menjaga tangannya." "Haha, jangan khawatir, dokter. Masalah ini ditanggung oleh saya." Dokter paruh baya itu berkata dengan percaya diri, menepuk dadanya, "Akupuntur yang saya pelajari menghususkan diri pada jenis penyakit yang sulit disembuhkan ini, tetapi waktu mungkin saja memungkinkan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Tidak masalah jika waktunya lebih lama, bagaimanapun, aku harus berada di Nancheng lain kali, selama aku bisa menyembuhkan tanganku." Xiaolan berkata dengan acuh tak acuh. "Hehe, hari ini aku akan mencobamu dulu." Dokter paruh baya itu berkata sambil tersenyum, "Sekarang lengan bajumu terbuka, aku akan mengambil jarum." Xiaolan mengangguk, dan dia menyapu lengan tangan kanannya, memperlihatkan lengannya yang putih dan lembut, yang tampak sedikit memantul di bawah cahaya. Dokter paruh baya itu melirik lengan Xiaolan, matanya dipenuhi api, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selanjutnya, saya akan menggunakan jarum perak untuk menembus titik akupuntur Jikuan dan Tianquan. Di titik Tianfu, ikuti petunjuk titik akupuntur lengan Anda untuk membersihkan meridian Anda terlebih dahulu, dan kemudian biarkan darah tersumbat." "Tidak masalah, kapan akan dimulai?" Xiaolan mengangguk tanpa ragu. Selama luka lama di lengannya bisa disembuhkan, beberapa jarum tidak ada artinya sama sekali. Bab 85, belum terlambat, mari kita mulai sekarang. Mata dokter paruh baya itu bersinar dengan kegembiraan dari tipu daya. Dia tidak sabar untuk mengambil beberapa jarum perak dari samping dan mencubitnya di tangannya, siap untuk mengambil jarum kapan saja. Yeshiro mengerutkan kening dan menatap Xiaolan dan berkata, Lan, apakah kamu tahu di mana titik akupuntur ini?" "Di mana?" Xiaolan bertanya dengan curiga. "Titik akupuntur Jikuan ada di bawah ketiak, dan beberapa titik akupuntur lainnya ada di dekatnya." Yeshiro mengulurkan tangannya dan menunjuk ke titik perkiraan akupuntur di tubuh Xiaolan. Alis Xiaolan juga mengerutkan kening, dan posisi titik akupuntur ini agak sensitif. Tidak apa-apa jika dokter wanita datang untuk mengambil jarum, tetapi sekarang pihak lain adalah dokter pria, yang membuat Xiaolan sedikit malu. Dia memandang dokter dan berkata, "Dokter, bisakah Anda membiarkan teman saya melakukannya?" Dokter paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Titik akupuntur ini adalah titik akupuntur khusus. Sama seperti titik Jikuan, ia terletak di denyut arteri aksilaris. Sedikit penyimpangan dari posisi akan hidup mengancam. Teman Anda telah berada di sana selama lebih dari 10 tahun. Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menusuk jarum TCM?" Yeshiro menggelengkan kepalanya. Dia juga mengerti apa yang dikatakan dokter paruh baya itu.
Dia juga mendengar dari kakeknya bahwa akupuntur adalah pengetahuan yang lebih dalam dari laut dan lebih sulit untuk belajar secara menyeluruh daripada mencapai langit. Tanpa pengalaman, saya tidak bisa memberinya jarum. Dokter paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaolan mengertakkan gigi peraknya dan berkata, kalau begitu kamu datang. Saat dia berkata, dia perlahan mengangkat tangannya. Tunggu, pada saat ini, Jia Siwen, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Semua orang menoleh untuk melihat Jia Siwen, dan Ye Siruo bertanya dengan curiga, ada apa dengan Siwen? Jia Siwen memandang dokter paruh baya dan berkata dengan ringan, dokter, metode Anda salah. Apa? Ye Siruo memandang Jia Siwen dengan curiga. Dia tidak tahu bagaimana Jia Siwen tahu bahwa metode ini salah. Dokter paruh baya ini juga memiliki pengalaman medis hampir 20 tahun, dan metode yang digunakan tidak boleh salah. Tapi hati Ye Siluo tanpa sadar ingin mempercayai kata-kata Jia Siwen. Dokter paruh baya itu mencibir dan berkata, anak muda, kamu bisa makan nasi tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Apa yang salah dengan metode saya? Ada masalah besar dengan pemikiranmu. Ini bukan tentang pengerukan meridian terlebih dahulu dan kemudian pendarahan darah, tetapi pertama-tama pendarahan darah dan kemudian pengerukan meridian. Hanya dengan cara ini memar dapat sepenuhnya dilepaskan. Jia Siwen berjalan ke Xiaolan dan berkata, haha, biarkan darah tersumbat dulu. Bagaimana dia bisa membiarkannya masuk jauh ke dalam otot? Dokter berkata sambil mencibir, jika darah dipaksa untuk dikeluarkan, itu akan menyebabkan luka besar. Apa bedanya dengan operasi? Apa yang dikatakan dokter paruh baya itu sangat masuk akal. Xiaolan juga telah mendengar banyak diagnosis. Persis seperti yang dia katakan, tetapi dia sedikit ingin tahu tentang Jia Siwen. Dia ingin tahu siapa Jia Siwen. Berani langsung mempertanyakan pengobatan China ini. Ya, luka besar perlu dipatahkan untuk mengeluarkan darah, tetapi jika meridian dibersihkan dan kemudian darah berdarah, tidak mungkin mengalirkan kemacetan, dan itu akan menyebabkan kemacetan runtuh, mengalir ke dalam tubuhnya di sepanjang meridian. Jika kamu ingin membersihkannya lagi, itu tidak mungkin. Jia Siwen berkata dengan ringan. Apa yang dikatakan Jia Siwen membuat dokter tercengang. Memang, apa yang dikatakan Jia Siwen benar. Menurut metodenya, dimungkinkan untuk memastikan bahwa lengan Xiaolan normal dalam beberapa tahun. Tetapi setelah waktu yang lama, kemacetan dapat dengan mudah menjadi gumpalan darah. Waktu bisa mengancam jiwa. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu menjamin pemulihan Xiaolan sekarang. Ini hanya tebakan Anda. Apakah Anda seorang dokter atau saya seorang dokter? Dokter setengah baya itu berkata dengan tidak sabar, ketika saya sedang merawat, saya sedang menunggu orang keluar. Jangan ganggu saya. Jia Siwen berkata dengan ringan, jika kamu benar-benar merawat, maka aku pasti tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi jika kamu menyakiti orang lain, aku pasti tidak akan duduk diam. Ye Siro bertanya dengan suara rendah, Siwen, bagaimana kamu tahu ini? Jia Siwen berkata, saya telah melihat beberapa di buku kuno. Potong, kamu berani mengeluarkan apa yang kamu lihat di buku kuno. Siapa yang tahu apakah yang dikatakan dalam buku kuno itu benar atau salah? Dokter paruh baya itu berkata dengan nada menghina, selain itu, bahkan jika Anda datang, apakah Anda akan melakukannya? Anda akan menerimanya. Jarum. Anak muda zaman sekarang benar-benar bermata baik dan rendah hati. Ketika mereka melihat orang lain, mereka berpikir bahwa yang lain tidak baik, tetapi mereka melakukannya sendiri bahkan lebih buruk. Siapa bilang aku tidak mau? Jia Siwen berkata dengan ringan. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen mengambil jarum perak di sampingnya. Jarum perak ini sekali pakai, yang semuanya ditempatkan dalam paket, yang sangat nyaman untuk dibawa. Dia merobek tas pengepakan jarum perak dengan santai, memperlihatkan beberapa jarum perak yang bersinar. Ketika Jia Siwen melihat jarum perak, hatinya bergerak, dan perasaan yang akrab melonjak ke dalam hatinya, seolah-olah dia sudah lama berhubungan. Dia meremas beberapa jarum perak di tangannya dan bermain dengan mereka, dan Ye Siruo terpana oleh gerakan terampil. Siapa yang berani memegang jarum perak di tangannya dan memainkannya? Ketika Anda melihat sesuatu seperti jarum,
Saya takut sudah terlambat untuk bersembunyi, apalagi bermain seperti mainan di tangan Anda. Tapi Jia Siwen melakukannya. Melihat Jia Siwen memegang jarum perak, Yeshiro tiba-tiba teringat kakeknya. Apakah dia benar-benar menggunakan jarum perak? Yeshiro merasa sedikit aneh di hatinya. Xiaolan di samping melihat penampilan mahir Jia Siwen, dan matanya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak berharap Jia Siwen melakukan ini. Dokter paruh baya itu mencibir dan berkata dengan jijik, "Hah, bukankah hanya jarum perak yang digunakan lebih terampil? Apa ini? Anda hanya tahu cara bermain, tetapi itu tidak berarti Anda bisa mendapatkan jarum. Akupuntur membutuhkan lebih banyak daripada hanya menggunakan jarum perak. Bahkan lebih penting untuk memahami lokasi titik akupuntur. Apakah Anda tahu di mana titik akupuntur itu?" Jia Siwen berkata dengan ringan, "Tentu saja saya tahu, dan saya juga tahu bahwa Anda tidak memerlukan akupuntur di titik-titik akupuntur yang Anda sebutkan, karena luka di tempat itu sama sekali tidak efektif." "Apa yang kamu bicarakan?" Dokter paruh baya itu tiba-tiba melompat karena marah. Dia memelototi Jia Siwen dan berteriak, "Wah, kamu memiliki kemampuan untuk mengatakannya lagi." Apa yang dikatakan Jia Siwen pada dasarnya mengatakan bahwa ada masalah dengan rencana perawatan dokter Parubaya, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya di depan umum, dan dia secara alami tidak akan setuju. "Aku benar. Tempat di mana dia terluka adalah lengan bawahnya, bukan lengan atas. Apa yang kamu lakukan untuk merawat lengan atas?" Jia Siwen mengerutkan kening. Dokter Parubaya itu ragu-ragu sejenak. Memang, perawatan di atas hanyalah sikap, dan tidak memiliki efek nyata. Tetapi jika ini dikatakan, bukankah itu akan mengekspos semua usahanya? Dokter paruh baya itu menatap Jia Siwen dan berkata, "Tahukah Anda apa obat Tiongkok itu?" Pengobatan Tiongkok tidak serta-merta menyuntikkan jarum langsung ke bagian yang terluka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.